Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-10 yaitu tentang alternatif dispute resolution dalam sengketa bisnis. Unsur dari konflik atau perselisihan. Yang pertama, adanya beberapa pihak atau dua orang ataupun lebih. Selanjutnya, para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan. Dan yang terakhir, masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Muhammad Hussein Umar dalam Asyhadi mengelompokkan penyelesaian atau konflik melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan. Penyelesaian tidak melalui pengadilan yaitu alternatif dispute resolution. Kemudian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi kepentingan atau interest negotiation. Sebelum berorganisasi, para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, negosiasi terhadap harga, waktu pembayaran, dan lain-lain. Dan yang kedua ada negosiasi hak atau right negotiation. Antara para pihak sudah mempunyai hukum tertentu sehingga antara para pihak timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Tahap-tahap dalam negosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan, kedua ada tahap tawaran awal, ketiga ada tahap pemberian konsesi, dan keempat ada tahap akhir permainan. Kemudian ada teknik negosiasi. Yang pertama ada teknik kompetitif, yaitu negosiasi yang bersifat alot dan tawar-menawar yang ketat, proporsional, kalah dan menang. Yang kedua ada teknik kooperatif, yaitu menganggap negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground, atau para pihak berkomunikasi untuk menjajahi kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Kemudian lunak sampai keras, melalui menempatkan pentingnya hubungan baik para pihak, kemudian menghasilkan pola menang sampai kalah. Dan yang keempat ada interest based negotiation, merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras lunak, dan dipilih karena teknik keras lunak mengalami kebuntuan dalam negosiasi. Sumber-sumber kekuatan negosiasi. Yang pertama ada otoritas, kedua informasi dan keahlian, ketiga kontrol terhadap perhargaan, keempat aliansi dan jaringan, kelima mengendalikan tujuan dan simbol, dan keenam kekuatan personal. Mediasi dan konsiliasi. Perbedaannya, pihak yang menyelesaikannya berbeda antara satu dengan lainnya. Pemimpin mediasi, mediator, pemimpin konsiliasi, konsiliator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral. Konsiliator hanya merupakan pihak fasilitator untuk melakukan
komunikasi di antara pihak yang berselisih, seperti melakukan tindakan-tindakan mengatur waktu, mengarahkan subjek pembicaraan agar jangan sampai meluas ke arah yang tidak bersangkutan dengan yang diperselisihkan. Arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan. Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka miliki. Unsur-unsur dalam arbitrase. Yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan atau telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Kemudian, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat atau final dan binding. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.